Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Ramadan dari kelompok 11. Dan saya Vika Hayrunisa dari kelompok 11. Kelompok kami akan mempresentasikan pencarian dan pemanfaatan informasi dan manajemen pengetahuan. Pembahasan. Yang pertama ada manajemen pengetahuan, yang kedua perkembangan manajemen pengetahuan, yang ketiga manajemen pengetahuan di perpustakaan, yang keempat perbedaan antara informasi dan pengetahuan, yang kelima munculnya manajemen pengetahuan, yang keenam pengelolaan sumber daya pengetahuan, yang ketujuh perkembangan teknologi informasi, dan yang kedelapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen pengetahuan. Tujuan utama kebutuhan dan pencarian informasi adalah untuk memanfaatkan informasi. Informasi yang diperoleh secara tepat dan akurat dapat mempermudah dalam memproses informasi untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan penelitian. Informasi tersebut kemudian menjadi pengetahuan yang perlu dikembangkan dengan manajemen pengetahuan. Sultan and Todd pada tahun 2004 mengatakan bahwa manajemen informasi digambarkan sebagai istilah yang bersifat teknis dan berorientasi pada pelayanan, seperti perorganisasian informasi, proses, dan sistem pelayanan, seperti akses terhadap informasi dan penyediaan informasi, serta temu kembali suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi. Sementara itu, manajemen pengetahuan digambarkan sebagai istilah yang memiliki ciri yang berpusat pada manusia, yaitu berbagai pengetahuan, pemahaman, modal intelektual interaksi, serta penggunaan suatu upaya yang menyangkut manusia dalam organisasi. Manajemen informasi dan manajemen pengetahuan saling berkaitan karena manajemen informasi yang efektif berperan penting bagi manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah serangkaian proses yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara serta mengorganisir sumber daya pengetahuan yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Safadi, upaya manajemen pengetahuan yang berhasil merupakan persyaratan serta memperkokoh kepentingan strategis, operasional kebijakan, dan prosedur manajemen record yang efektif. Pengetahuan yang akan dikelola meliputi eksplisit, pengetahuan terdokumentasi, dan diam-diam serta pengetahuan subjektif. Manajemen memerlukan semua proses yang terkait dengan identifikasi, sharing, dan penciptaan pengetahuan. Hal ini memerlukan sistem untuk menciptakan dan memelihara pengetahuan, repositori, serta untuk membutuhkan dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan pembelajar organisasi. Persepsi pustakawan terhadap manajemen pengetahuan. Sebagai penerbit pengetahuan bagi masyarakat akademik, pustakawan adalah fasilitator utama dalam berbagai pengetahuan dengan menciptakan budaya dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mengoperasikan manajemen pengetahuan. Pustakawan harus berperan utama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan dan penelitian yang menjadi program utama perguruan tinggi. Selain itu, manajemen perpustakaan adalah proses perubahan organisasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang selama ini tidak tercakup dalam organisasi, termasuk pemerolehan perubahan rupa, baik bentuk, sifat, ataupun fungsi, dan penyaluran. Manajemen pengetahuan adalah suatu fenomena yang miskin definisi dan masih menimbulkan masalah. Manajemen pengetahuan dipandang oleh responden sebagai suatu isu yang rumit dan sulit. Sebagai contoh, manajemen pengetahuan berkaitan dengan pengalaman organisasi dan pengetahuan tentang pelanggan, pasar dan proses, serta koordinasi organisasi. Manajemen pengetahuan berbasis pada manusia berhubungan pertukaran pemahaman dan suatu bentuk berbagai pengetahuan. Manajemen pengetahuan menyangkut pemrosesan informasi yang canggih. Faktor dalam implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, manusia.
baik berupa tacit knowledge maupun explicit knowledge yang mampu di-sharing atau ditransfer melalui institusi atau organisasi. Yang kedua, leadership. Keberhasilan knowledge management didukung peran pemimpin dan membangun visi yang kuat dengan menggalang dan mengarahkan partisipasi semua anggota organisasi dalam mewujudkan visinya. Yang ketiga, teknologi. Dukungan infrastruktur yang kuat dalam penyebaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat pula. Yang keempat, organisasi. Aspek pengetahuan yang jelas dalam ini termasuk reward yang berpartisipasi dalam penyebaran informasi. Yang kelima, learning. Kemampuan belajar untuk setiap individu sehingga muncul ide-ide inovasi dan pengetahuan baru yang menjadikan komoditas utama dalam knowledge management. Penerapan manajemen pengetahuan. Pada dasarnya, penerapan manajemen pengetahuan akan terbentuk jika dalam suatu organisasi tersebut bisa membangun suatu sistem knowledge atau berbagi pengetahuan atau learning organization atau organisasi belajar, dan juga dapat mengombinasikan faktor-faktor yang penting dalam terjadinya manajemen pengetahuan. Dari situlah yang nantinya akan berkembang menjadi terciptanya pengetahuan baru dan dipahami. Lalu untuk dipilih mana yang cocok dan yang berkualitas untuk disimpan dan diolah menjadi pengetahuan yang relevan dan aktual. Jika sudah dianggap relevan dan aktual, pengetahuan tersebut siap untuk dibagi-bagikan kepada anggota organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu perkembangan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini terbagi menjadi dua dimensi untuk memahami pengetahuan dalam konteks organisasi, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Nah, pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau kegiatan yang dilakukan, serta sulit didefinisikan atau diungkapkan karena terbentuk nyata yang tertulis, terarsip, dan tersebar dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pengetahuan ini dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi untuk orang lain, karena pengetahuan ini diartikan sebagai suatu pengetahuan personal yang sulit dikomunikasikan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu perkembangan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini terbagi menjadi dua dimensi untuk memahami pengetahuan dalam konteks organisasi, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Nah, pengetahuan explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit yang merupakan pengetahuan yang diformulasikan dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti buku peraturan dan buku-buku literatur. Explicit knowledge juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dalam bentuk format dan bahasa yang sistematis, karena bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam berbagi informasi atau pengetahuan melalui buku-buku literatur tanpa harus mengajari orang tersebut secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan di perpustakaan. Pengolahan informasi merupakan sebuah domain untuk pustakawan dan perpustakaan. Pustakawan dilatih menjadi ahli dalam mencari informasi, memilih, memperoleh, mengorganisasi, mempreservasi, mengemas ulang, menyebarkan, dan melayani. Pada abad ke-21, perpustakaan merupakan berperan sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan bagi para penggunanya. Perpustakaan harus memberikan kepemimpinan yang kuat dalam memberikan manajemen pengetahuan, karena tujuan manajemen pengetahuan adalah keunggulan kompetitif, akademis, dan perpustakaan penelitian, serta memiliki misi yang paling penting adalah untuk memperluas akses pengetahuan bagi para penggunanya. Selanjutnya itu perbedaan informasi dan pengetahuan. Informasi merupakan data yang telah diatur dan dikomunikasikan berupa pesan yang terdiri atas simbol-simbol atau makna sebagai pengetahuan yang didapat dan dalam pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. Sedangkan pengetahuan merupakan set pernyataan berdasar fakta atau gagasan dengan menyajikan penilaian yang beralasan, atau merupakan hasil eksperimen melalui beberapa media komunikasi dalam bentuk yang sistematis. Pengetahuan juga merupakan informasi yang dikombinasikan dengan kemampuan pengguna serta pengalaman yang digunakan untuk membentuk atau menciptakan pengetahuan baru. Materi selanjutnya yaitu munculnya manajemen pengetahuan. Pada awal tahun 1965, Peter Drucker sudah menunjukkan bahwa pengetahuan akan menggantikan lahan, tenaga kerja,
modal, dan mesin untuk menjadi sumber utama produksi. Pada awal tahun 1991, Ikojiro Nonaka mengangkat konsep tacit dan eksplisit pengetahuan, serta teori spiral bahwa waktu persaingan berbasis pengetahuan akhirnya tiba. Dorongan dari manajemen pengetahuan adalah menciptakan suatu proses penilaian aset tidak berwujud organisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan terbaik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya itu pengelolaan sumber daya pengetahuan. Dalam era pengetahuan digital dan jaringan saat ini, ukuran sumber informasi di web tumbuh secara eksponensial. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak halaman web di internet, karena setiap harinya halaman web baru akan ditambahkan dan meningkat secara cepat. Namun, informasi yang ditemukan banyak yang tidak relevan. Informasi di web akan sangat bermanfaat jika kita dapat menggunakan alat canggih yang disebut kecerdasan buatan untuk menjelajahi internet, memilih, menemukan, mengatur, dan mengklasifikasikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu pemakai bersama sumber daya jaringan. Pemakai bersama sumber daya dan jaringan telah diperluas oleh pesatnya perkembangan komputer, telekomunikasi, jaringan, dan teknologi digital sejak tahun 1960-an. Contohnya yaitu perpustakaan OCLC, Pusat Komputer Online, dan Ohio Link. CORC dan COLC sangat berguna bagi perpustakaan untuk bekerja sama mengandalkan sumber daya digital dari sebuah jenis, menyajikan dalam format standar, dan membuat mudah pencarian oleh pemakai. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi. Sistem manajemen pengetahuan harus dibangun atas infrastruktur teknologi informasi termasuk upgrade intranet, extranet, dan internet, serta program perangkat lunak yang tersedia untuk memudahkan penangkapan, analisis, organisasi, dan penyimpanan. Pertengahan tahun 1990-an terdapat popularitas mesin pencari dan kemajuan dalam spidering web, pengindeksan, analisis link, manajemen pengetahuan mentransformasi sistem informasi retrieval dan menjadi alat pencarian yang lebih baru dan lebih kuat untuk konten di internet. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Pengetahuan dan akumulasi pengalaman dari sumber staf perpustakaan membentuk aset intelektual perpustakaan yang harus dihargai dan digunakan secara bersama. Anggota staf yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka melalui tulisan, penerbitan, mengajar, bimbingan, mentoring harus diakui dan dihargai. Perpustakaan juga harus mentransfer pengetahuan dan pengalaman dari staf yang berpengalaman kepada staf baru untuk mentoring serta membantu siapa saja yang membutuhkan pembelajaran dari staf perpustakaan. Jadi, pada kesimpulannya, informasi merupakan sebagai suatu istilah yang bermakna memiliki potensial untuk memberikan pengetahuan baru bagi seseorang. Pencarian informasi yang dilakukan seseorang akan lebih mudah apabila sudah memahami informasi yang akan dicari, sehingga ketika informasi tersebut sudah didapat, maka informasi tersebut akan bermanfaat. Dengan adanya manajemen pengetahuan, maka dapat menghimpun, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan sehingga mempercepat pekerjaan. Dalam perpustakaan, manajemen pengetahuan dianggap sebagai strategis yang penting bagi organisasi untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif atas persaingan mereka dan memberikan kepuasan yang lebih besar kepada para penggunanya.